Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita sembunyikan kubus ini terlebih dahulu. Sekarang mari kita masukkan gambar sketsa ke dalam Blender. Jalurnya adalah melalui image as plane yang ada di dalam add. Jika kita tidak menemukan image as plane, kita bisa aktifkan terlebih dahulu di dalam add-on. Di dalam material type-nya, saya memilih image atau berbahan emission agar supaya gambarnya nanti tidak terpengaruh oleh cahaya atau bayangan. Kita seleksi material preview untuk bisa terlihat gambarnya. Lalu kita atur posisinya. Di sini kita hadapkan ke depan dan kita melihatnya juga dari sudut pandang bagian depan. Kita perlihatkan kembali kubus dan kita atur gambarnya sesuai dengan lokasi kubus. Setelah itu, kita redupkan sedikit gambar sketsa dengan mengurangi nilai emission yang ada di dalam materialnya. Kemudian, agar supaya gambar di balik kubus ini terlihat, maka setelah seleksi kubus, di dalam kolom transform menuju viewport display, kita ubah di dalam tampilannya atau display as ini dari tekstur menjadi wire. Berikutnya mari kita lakukan modeling. Masuk ke dalam edit mode, kita aktifkan X-ray agar supaya saat penyeleksian, bagian depan dan bagian belakang terseleksi semuanya. Di dalam modeling ini saya menggunakan titik atau vertex di dalam penyeleksiannya. Di dalam modeling apapun, melalui referensi gambar khususnya, kita mulai dari bentuk yang paling umum dulu. Jangan mengambil bentuk secara detail. Nah, setelah itu, langkah menuju detail, kita bisa menggunakan dengan cara menambahkan garis-garis tambahan lewat loop cut atau dengan cara menekan Ctrl R. Berikutnya kita atur posisinya sesuai dengan bentuk gambar dengan memindahkan vertex-vertex yang ada. Selanjutnya untuk modeling jari-jari tangan, di dalam edit mode saya menggunakan face untuk penyeleksiannya dan menonaktifkan X-ray agar tidak ada face dari bagian lain yang tak sengaja terseleksi. Diawali dengan modeling jari telunjuk. Pertama saya melakukan insert dengan cara tekan I pada keyboard sehingga kita mendapatkan tampilan face yang baru di bagian tengah. Kemudian poligonnya akan diperbanyak melalui subdivide lewat klik kanan pada mouse. Berikutnya, bentuknya kita buat melingkar lewat circle yang ada di dalam loop tool. Loop tool bisa kita dapatkan melalui add-on. Kemudian kita gerakkan sedikit ke atas mengikuti arah dari sketsa gambar jari telunjuk. Tekan G pada keyboard untuk menggerakkannya. Kemudian kita sesuaikan rotasinya dengan cara tekan R dan ukuran besar kecilnya dengan cara tekan S untuk scale. Selanjutnya kita lakukan extrude dengan cara tekan E hingga sampai pada batasan lekukan jari telunjuk terdekat. Kemudian lakukan extrude kembali dan pada akhirnya hingga sampai di ujung jari telunjuk. Seperti itulah tahapan dalam modeling jari-jari tangan yang saya lakukan, termasuk untuk jari-jari yang lainnya. Ada revisi untuk modeling ibu jari. Kondisinya yang bengkok ini akan diganti lurus, sebab jika digambar terlihat bengkok, itu menunjukkan posisi ibu jari yang sudah maju ke depan serta mengalami rotasi tertentu. Sedangkan di dalam modeling ibu jari ini belum ada tulang untuk mengatur posisinya dan juga rotasinya. Jika dianggap sudah selesai, kita kembalikan tampilannya di dalam kolom transform ini dari wire menuju tekstur kembali. Kemudian di dalam object mode untuk melihat hasilnya, kita tambahkan subdivision surface dari add modifier. Kita tingkatkan nilainya sekitar 3 atau berapa dan terlihat bentuk tangan sudah mulai tampak. Lalu kita perhalus lewat set mode dengan cara klik kanan pada mouse. Untuk modeling kuku, saya menambahkan tampilan baru guna untuk melihat hasilnya. Kita masuk ke edit mode
dan saya memilih vertex atau titik sebagai penyeleksiannya. Berikutnya vertex bagian tengah atas ini saya hilangkan melalui tekan X dan saya memilih dissolve vertices, sehingga saat titik di bagian tengah itu hilang, bagian permukaan atau face dari objek tidak ikut hilang. Tujuannya adalah saat melakukan bevel pada garis lingkaran di sekitarnya nanti, tak ada lagi penghambat dalam pembentukan bulatan ujung jari nantinya. Sekarang kita lakukan bevel di garis sekitarnya dengan Ctrl B hingga terbentuk bulatan ujung jari. Lalu saya menambahkan garis baru melalui loop cut untuk menentukan batasan dari panjang sebuah kuku nantinya. Kemudian penyeleksiannya saya ganti menuju face. Berikutnya pivot point centernya saya ganti ke individual origin dan orientasi transformasinya dipilih normal agar supaya navigasi dalam gerak ataupun rotasinya nanti sesuai dengan arah dari face yang dipilih. Berikutnya lakukan insert dengan cara menekan I sehingga kita mendapatkan tempat untuk posisi kuku nantinya. Kemudian saya gerakkan sedikit ke dalam dan sedikit rotasi dengan mengikuti arah melalui warna dari navigasi yang ada. Kemudian dilakukan insert yang kedua sehingga bentuk kuku mulai terlihat. Dan kita pertebal kuku tersebut melalui extrude long normal, yaitu arah ketebalannya sesuai dengan arah dari face yang kita extrude. Kemudian penyeleksiannya pindah ke vertex atau titik. Lewat titik ini saya akan memanjangkan kuku, namun transformasi orientasinya saya ganti ke lokal sehingga arah navigasi ke atasnya tepat menuju ke atas. Dengan demikian kuku bisa memanjang ke atas. Untuk selebihnya kita bisa menyesuaikan bentuk dari ujung jari-jarinya. Seperti itulah tahapan dalam modeling kuku pada jari-jari yang lainnya. Berikutnya adalah kita melakukan topologi, yaitu menyusun rangkaian poligon agar lebih rapi. Kita bisa melihat di sini ada yang segi 4, segi 5, segi 8. Dan sekarang mari kita bentuk semuanya menjadi segi 4. Kita masuk ke edit mode dan memilih vertex sebagai mode penyeleksiannya. Langkah untuk mengubah menuju segi 4 adalah dengan menyeleksi dua vertex yang akan disambungkan. Seleksi satu vertex, tekan shift dan tahan, kemudian seleksi vertex berikutnya, lalu tekan J untuk menggabungkannya. Sekarang tercipta garis baru dan terbentuklah segi 4. Dan seperti itulah langkah yang saya lakukan, menggabungkan kedua vertex dengan menyeleksi keduanya serta menyambungnya dengan tekan J. Nah, di sini ada kasus yang berbeda, di mana titik hanya satu sehingga tidak bisa disambungkan. Untuk itu kita menggunakan tool knife. Kita mulai dari titik ini sebagai awal pemberangkatan dan kemudian kita menuju bagian tengah dari garis akhir. Klik kiri pada mouse dan tekan enter untuk melepaskannya. Begitulah seterusnya saya menggunakan tool knife untuk membuat garis baru yang akan membentuk segi 4 di dalam poligon-poligon ini. Untuk menambahkan pergelangan tangan, kita mulai dengan mengedit face bagian bawah. Kita kembalikan lagi transformasi orientasinya menuju global, kemudian kita extrude ke bawah dengan tekan E dan Z. Agar merata kita tekan S untuk scale, Z untuk arahnya, dan 0 untuk nilainya. Lalu face ini kita hilangkan dan kita ganti dengan vertex select mode. Dari sini bentuknya kita ubah menjadi melingkar melalui loop tool dan kita pilih circle. Untuk loop tool ini bisa kita dapatkan melalui add-on yang sudah menjadi bawaan di dalam Blender. Selanjutnya kita bisa sesuaikan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Untuk pewarnaan hasilnya bisa dilihat melalui material preview.
Selanjutnya di dalam material properties ini kita klik new. Warna yang pertama adalah untuk kulit. Warna objek akan otomatis mengikuti warna yang pertama kali kita masukkan. Selanjutnya untuk menambahkan warna lagi, kita bisa klik tanda plus ini. Dan akan saya namakan yang kedua namanya kuku. Untuk pewarnaan kuku ini kita memilih face mode selection. Dan kita pilih face untuk kuku. Setelah itu di dalam material properties, kita pilih material kuku dan selanjutnya assigned. Seperti itulah untuk pewarnaan kuku pada jari-jari yang lainnya. Atau pewarnaan untuk lebih dari satu dalam satu objek. Untuk rigging kita memasukkan tulang, kita masuk objek mode terlebih dahulu. Lewat add ini kita masukkan armature dan di sini ada single bone. Kemudian agar supaya tulang ini bisa kelihatan dari belakang, kita aktifkan di dalam view display ini. Maka di sini kita aktifkan in front. Kemudian jika kita lihat dari samping ternyata tulang tidak berada di tengah-tengah tangan. Oleh karena itu kita seleksi dulu tangan, masuk ke edit mode, tekan A untuk seleksi semuanya dan kita sesuaikan keberadaan tangan ini agar supaya tulang berada di tengah-tengahnya. Kemudian dari sudut pandang bagian depan ini, saya akan membalikkan tangan ini. Tekan R rotasi, Z arahnya, dan ketik 180 derajat untuk nilainya. Setelah posisi sudah selesai, kita kembali ke objek mode dan sekarang kita pilih tulang. Masuk ke edit mode untuk mengatur tulang-tulang ini. Kita seleksi ekornya, kemudian di dalam objek mode ini, tangan akan kita aktifkan wireframe supaya nanti kita bisa jadikan sebagai pedoman saat kita melakukan edit untuk tulang. Kita seleksi tulang, masuk ke edit mode. Kita seleksi ekornya dan sekarang mari kita lakukan penyesuaian ukuran dan juga jumlahnya. Tekan G untuk mengarahkan dan tekan extrude untuk menambahkan. Kita bisa menambahkan tampilan baru. Tujuannya adalah agar supaya dari sini kita bisa melihat agar supaya keberadaan tulang tidak bertabrakan dengan kuku. Kemudian untuk jempol ini saya akan memperpanjang terlebih dahulu karena ukurannya tidak sesuai seperti yang saya inginkan. Jadi kita masuk ke objek mode, kita seleksi tangan, masuk lagi ke edit mode. Di sini saya akan memilih vertex selection mode-nya. Kemudian kita aktifkan X-ray. Lalu kita seleksi yang bagian ini. Kemudian kita arahkan ke normal untuk mendapatkan tanda panah yang selaras dengan arah dari jari ini. Lalu kita perpanjang. Ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita kembali ke objek mode. Kita seleksi tulang. Untuk tulang sengaja saya akan pisahkan, jadi saya akan menambahkan dari sini. Nah, setelah tulang-tulang jari ini kita masukkan dan kita tempatkan, sekarang kita melakukan topologi lagi, yaitu pengaturan poligon di tangan ini, agar nanti pergerakan tulang bisa menghasilkan bentuk jari-jari yang lebih baik. Pola dasar yang saya bentuk untuk lekukan tulang adalah seperti ini. Untuk mendapatkan pola semacam itu, langkahnya adalah kita memasukkan garis baru melalui loop cut dengan cara tekan Ctrl R, sehingga terdapat 3 garis di setiap lekukan tulangnya. Kemudian kita bentuk garis-garis melalui vertex seleksi modenya ini untuk membentuk pola garis yang kita inginkan. Jika sudah selesai untuk seluruh tulang-tulang jari yang diperlukan, kita lakukan parenting ke tulang. Di dalam objek mode kita seleksi tangan terlebih dahulu, tekan Shift dan tahan, seleksi tulang, lalu tekan Ctrl P untuk parenting. Di sini kita memilih with automatic weight.
Untuk melihat pengaruh pergerakan tulang terhadap jari-jari tangan, di dalam object mode kita seleksi tulang terlebih dahulu, kemudian kita seleksi tangan, dan di dalam object mode ini kita ganti ke weight pain. Jangan lupa untuk memastikan bahwa arah transformasinya adalah normal. Target akhir dari menggerakkan tulang-tulang ini adalah untuk mendapatkan bentuk tangan yang sedang mengepal. Karena itu di dalam prosesnya nanti akan terjadi banyak sekali penyesuaian. Di antaranya adalah kita menyesuaikan kembali posisi dari poligon-poligon jari, penyesuaian lokasi dan ukuran panjang dari tulang-tulangnya. Kemudian kita juga melakukan parenting with automatic width secara berulang kali untuk melihat hasilnya yang terkini. Kita bisa melihat bahwasanya poligon garis-garis ini ternyata memiliki pengaruh terhadap bentuk dari jari-jari ini. Dan sekarang armature akan saya letakkan di atas, subdivision surface di bawah. Sebelum animasi, mari kita lakukan setup terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya akan menambahkan tampilan baru. Ini tetap timeline, sedangkan yang di atas akan saya ganti menjadi drop sheet. Dan kita ganti menjadi action editor. Kemudian di sini kita tambahkan juga tampilan yang baru, yaitu asset browser. Dan ini kita ganti ke current file. Lalu di dalam object mode kita seleksi kamera, kita pastikan kamera nanti berada tepat di sini. Nah, sesuai dengan sudut pandang ini maka kita tekan Alt Ctrl 0 pada numpad. Adapun resolusinya akan saya ganti menjadi 1080x1080. Untuk mudah dalam penyesuaiannya maka tekan N dan di dalam view ini kita ganti kamera to view. Selanjutnya kita akan masukkan bentuk dari animasi ini ke dalam asset browser. Kita seleksi tulang, masuk ke pose mode. Seleksi semuanya, tekan A. Lalu di dalam drop sheet ini tekan N, muncul seperti ini, create pose asset. Sekarang muncul. Adapun untuk namanya, kita bisa dari sini kita ganti namanya genggam. Kemudian yang kedua adalah ALTR dalam kondisi tangan terbuka. Kita ciptakan lagi, bisa dari sini atau bisa dari sini. Create. Lalu namanya tekan N, kita ganti menjadi high. Animasi melalui pose library memberikan kemudahan, sebab dalam membentuk suatu formasi tulang tidak perlu lagi mengatur satu persatu. Cukup dengan menyeleksi tulang tertentu, lalu kita klik gambaran dari formasi tulang di dalam aset, maka tulang yang terseleksi tersebut akan membentuk formasi yang kita inginkan. Sebelum animasi, mari kita setting terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih 30 frame per second. Kemudian saya aktifkan auto keying. Lalu saya pastikan kondisinya dalam pose mode. Dan untuk transform orientasinya yaitu normal. Kemudian setelah kita seleksi tulang, baru kita bisa melakukan animasi berikutnya. Saya mulai pada frame ke-30, semua tulang dalam kondisi terbuka. Maka kita klik 2 kali, langsung sudah ada keyframe. Kemudian dalam frame ke-40 ini kondisinya menggenggam. Klik 2 kali pada sini, maka sudah ada keyframe dan kita lihat hasilnya sementara. Kondisi menggenggam ini berjalan selama 2 detik, maka 40 ditambah 60 frame sampai 100. Kita bisa lakukan dengan cara kita menduplikasi keyframe yang ada. Tekan Shift D dan kita geser sampai 100. Kemudian pada frame ke-110 hanya tulang tertentu yang akan saya lakukan animasi. Yang pertama adalah tulang ibu jari. Tekan Shift untuk memilih lebih dari satu. Kemudian dari jari telunjuk dan yang terakhir adalah jari kelingking. Dari ketiga jari ini akan saya lakukan animasi terbuka. Klik 2 kali, kemudian terbuka. Ini adalah tulang-tulang yang terseleksi membentuk keyframe. Adapun tulang yang tidak terseleksi, kemudian kita lakukan invert atau kebalikannya, maka di sini belum ada. Nah, agar supaya ini muncul juga, tekan I.
pada rotasi, dan sekarang sudah mulai terseleksi semuanya. Baik yang terseleksi maupun tidak terseleksi, kita tekan A, semakin bertambah semuanya. Kemudian ini akan saya perpanjang selama 2 detik, tekan Shift D sampai 170. Dan seperti itulah untuk menambahkan animasi melalui Pose Library. Selanjutnya saya akan menambahkan animasi tambahan dengan cara menambahkan tulang yang baru. Kita kembali ke edit mode. Dari tulang yang bawah ini akan saya lakukan extrude. Namun sebelum itu transformasi akan saya kembalikan ke global terlebih dahulu. Lalu dilihat dari samping, maka saya extrude E dan Y untuk arahnya. Kemudian tulang ini akan saya kasih nama dari sini, tulang pengendali. Kemudian kita pastikan keberadaan tulang ini tidak mempengaruhi pergerakan tangan, maka kita nonaktifkan di form. Selanjutnya kita lakukan parenting, bahasanya tulang dari setiap jari-jari ini, pangkalnya, parent kepada tulang pengendali tadi. Setelah tulang pengendali kita seleksi paling akhir, Ctrl P dan kita pilih keep offset. Untuk melihat hasilnya kita coba ke pose mode. Kita lakukan pergerakan untuk tulang pengendali ini, RX, dan yang lainnya sudah mengikuti. Sekarang kita kembalikan ini ke normal. Lalu ini tidak kita butuhkan, join area dan kita pilih ke bawah. Selanjutnya animasi berikutnya hanyalah kita membutuhkan 2 tulang. Kita seleksi 1 tulang paling bawah lagi dan kita tempatkan pada layer yang berbeda. Tekan M dan layernya di sini akan saya pilih yang sebelah sini. Jadi kalau kita seleksi layer ini, maka hanya 2 tulang ini yang terlihat. Dan kalau adapun layer pertama hanya jari-jari tangan yang terlihat. Nah, sekarang sebelum kita melakukan animasi, kita butuh panduan. Kita seleksi seluruh tulang, tekan A. Kita kasih tanda dari masing-masing pergerakan. Yang pertama kali adalah add marker. Lalu kita kasih nama, rename. Di sini adalah welcoming atau selamat datang. Jadi bentuk jari ini adalah bentuk jari untuk selamat datang. Dan di sini tandanya sudah ada. Kemudian di sini kita tambahkan marker, add marker, kemudian rename, menggenggam. Dan begitu seterusnya. Setiap pergerakan akan kita kasih tanda dan kita kasih nama. Sekarang mari kita mulai memasuki animasi. Kita pilih layar yang kedua. Kita mulai dari frame yang pertama. Kita seleksi bone pengendali saja. Kita mulai dengan memasukkan keyframe, tekan I dan kita pilih rotasi. Dan sekarang sudah muncul di sini tulang pengendali. Lalu pergerakannya kita ikuti warna biru ini, berarti Z. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan auto keying supaya nanti otomatis masuk keyframe. Ikuti arah dari warna biru ini, berarti rotasi Z. Kemudian kita duplikasi dari pergerakan yang ada. Setelah kita seleksi, tekan Shift D. Selanjutnya kita seleksi tulang yang paling bawah terlebih dahulu. Kemudian kita duplikasi, Shift D sampai sini. Yang ini kita hilangkan terlebih dahulu. Yang penting di dalam animasi ini, setiap tulang harus diperhatikan keyframe-nya. Untuk memperpanjang, saya melakukan duplikasi dari keyframe sebelumnya dengan cara tekan Shift D hingga menuju frame yang diinginkan. Jika sebelumnya sudah ada keyframe pada posisi setelahnya, maka keyframe sebelumnya bisa dihapus dan diganti dengan keyframe yang terbaru. Dan seperti itulah saya melakukan animasi dengan memasukkan keyframe di sini. Sekarang mari kita masukkan background serta pencahayaan untuk mendapatkan hasil rendering yang diinginkan.
Untuk pencahayaan saya akan menggunakan HDRI. Environment dari color ini kita seleksi environment texture, lalu saya akan mengambil HDRI yang sudah saya simpan sebelumnya. Kemudian ini akan saya ganti warnanya. Jangan lupa kalau kita pakai EV, kita aktifkan ambient occlusion dan juga scratch reflection. Jika sudah dianggap cukup, kita akan siap-siap untuk rendering. Dengan klik ini kita akan menyimpan hasil rendernya. Kemudian PNG ini akan saya ganti Impact Studio Video. Di sini kita pilih H264 in MP4. Kemudian kita langsung render dari sini.